Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang model pembelajaran Discovery Learning disusun guna untuk memenuhi tugas model-model pembelajaran di SD. Dosen pengampu yaitu Ibu Erna Jumrotun MPD. Perkenalkan, nama saya Nur Saidah, NIM 304 dari kelas 4 PGSD A7 Unisnu Jepara. Apa saja sih yang kita akan pelajari di model pembelajaran Discovery Learning? Ya, baik, kita akan mempelajari tentang pengertian Discovery Learning, 2. Karakteristik Discovery Learning, 3. Macam-macam Discovery Learning, 4. Sintak Discovery Learning, dan yang kelima ada kelebihan dan kekurangan Discovery Learning. Apa sih itu Discovery Learning? Ya, Discovery Learning adalah salah satu metode dalam pengajaran teori kognitif dengan mengutamakan peran guru dalam menciptakan situasi belajar yang melibatkan siswa belajar secara aktif dan mandiri. Sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan oleh siswa sendiri. Sedangkan pengertian Discovery Learning menurut para ahli, menurut Wilcox Slavin 1977 mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran dengan penemuan siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Sedangkan menurut Jerome Bruner, Discovery Learning adalah metode belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis, contohnya pengalaman. Dan menjadi dasar ide Bruner ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif belajar di dalam kelas. Untuk itu, Bruner memakai cara dengan apa yang disebutnya Discovery Learning, yaitu di mana murid mengorganisasikan bahwa yang dipelajari dengan sesuatu bentuk akhir. Karakteristik Discovery Learning dibagi menjadi 3. 1. Mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. 2. Berpusat pada siswa. 3. Kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Tujuan dari Discovery Learning. 1. Dalam penemuan, siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan. 2. Melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret namun abstrak. Juga,
siswa banyak meramalkan atau ekstrapolat informasi tambahan yang diberikan. 3. Siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. 4. Pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide yang lain. 5. Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. 6. Keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam beberapa kasus lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru. Macam-macam discovery learning dibagi menjadi 3. 1. Penemuan murni. 2. Penemuan terbimbing. 3. Penemuan laboratori. 1. Ada penemuan murni adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dan tidak berpusat pada guru. Siswa yang menentukan tujuan dan pengalaman belajar yang diinginkan. Guru hanya memberi masalah dan situasi belajar kepada siswa. 2. Penemuan terbimbing. Pada pembelajaran dengan penemuan terbimbing, guru mengarahkan tentang materi pelajaran. Bentuk bimbingan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, arahan, pertanyaan, atau dialog. Sehingga diharapkan siswa dapat menyimpulkan atau menggeneralisasikan sesuai dengan rancangan guru. Yang ketiga ada penemuan laboratori. Penemuan laboratori adalah penemuan yang menggunakan objek langsung atau media konkret dengan cara mengkaji, menganalisis, dan menemukan secara induktif, merumuskan, dan membuat kesimpulan. Di dalam sintak discovery learning dapat dibagi menjadi 6. 1. Stimulation atau stimulus. 2. Problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah. 3. Data collection atau pengumpulan data. 4. Data processing atau pengolahan data. 5. Verification atau pembuktian. 6. Generalization atau menarik kesimpulan. Sintak discovery learning yang ke-1 ada stimulus atau stimulation atau pemberian rangsangan. Apa sih itu stimulus? Stimulus adalah untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. Dan seorang guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus atau memberi pertanyaan-pertanyaan kepada siswa agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi pertanyaan dari guru dapat terjawab dengan tepat. 2. Problem statement atau pertanyaan identification masalah. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pertanyaan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan tersebut. 3. Data collection atau pengumpulan data. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau pembuktian benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Yang keempat ada data processing atau pengolahan data. Data processing merupakan
kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Data processing juga disebut juga dengan pengkodean atau coding, kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentuk konsep dan generalisasi tersebut. Siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. 5. Verification atau pembuktian. Tahapan ini bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. Sehingga setelah mencapai tujuan tersebut berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada. Pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek. Apakah terjawab atau tidak? Apakah terbukti atau tidaknya? Selanjutnya ada generalisasi atau menarik kesimpulan. Proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama. Dengan memperhatikan hasil verifikasi atau tahap di mana hasil verifikasi tadi siswa belajar menarik kesimpulan. Di dalam discovery learning ada kelebihan dan kekurangan. Sekarang kita akan belajar kelebihan discovery learning. 1. Teknik discovery ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan siswa. 2. Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi atau individual sehingga pengetahuan yang didapat siswa dapat diingat dalam pikiran siswa. 3. Dapat membangkitkan kegairahan belajar para siswa. 4. Mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan masing-masing. 5. Mampu mengarahkan secara siswa belajar sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. 6. Membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses penemuan sendiri. 7. Strategi itu berpusat pada siswa, tidak pada guru. Guru hanya sebagai teman belajar saja, membantu bila diperlukan. Kelemahan di dalam discovery learning. 1. Siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. 2. Bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik discovery learning kurang berhasil. 3. Dengan teknik discovery, ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengerjaan saja, kurang memperhatikan perkembangan sikap dan keterampilan bagi siswa. 4. Bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional, mungkin akan sempat kecewa bila diganti dengan teknik discovery learning. 5. Tidak memberikan kesempatan berpikir secara kreatif pada peserta didik. Terima kasih sudah menonton video tentang pembelajaran discovery learning. Pendidik dan calon pendidik dapat menerapkan model pembelajaran discovery learning kepada peserta didiknya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.